Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Bapak harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada pagi hari ini kita akan belajar kembali di pembelajaran kelas 3 MI, tematik 6, subtema 2, pembelajaran 1, 2. Subtema 2, perubahan energi. Energi tidak dapat diciptakan atau dihilangkan. Energi hanya dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk lainnya. Dengan perubahan bentuk itulah energi dapat dimanfaatkan. Bagaimanakah perubahan bentuk energi bisa terjadi? Bagaimana manusia memanfaatkan perubahan bentuk energi tersebut? Ayo kita pelajari bersama. Pembelajaran 1, ayo membaca. Buka di halaman 54, tema 6 ya, halaman 54. Lani sedang membantu ibu di dapur. Lani memperhatikan kompor yang sedang menyala. Lani bertanya kepada ibu, bagaimana kompor itu dapat menyala? Kompor dapat menyala karena ada bahan bakarnya. Bahan bakar yang sering digunakan untuk kompor adalah minyak, tanah, dan gas. Energi pada minyak, tanah, dan gas adalah energi kimia. Bapak ulang lagi, energi pada minyak, tanah, dan gas adalah energi kimia. Minyak tanah diserap oleh sumbu kompor. Sumbu kompor disulut api hingga menyala. Pada saat kompor menyala, terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Saat kompor gas menyala juga terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Ya. Buka di halaman 55. Perubahan energi juga terjadi dalam tubuh. Makanan merupakan sumber energi kimia di dalam tubuh. Makanan tersebut diolah menjadi sari-sari makanan. Sari-sari makanan diubah menjadi energi. Karena energi inilah seluruh bagian tubuh dapat bekerja. Mata, mulut, tangan, dan kaki dapat bekerja karena adanya energi. Begitu pula bagian-bagian tubuh lainnya. Nah, ya seperti ini ya gambarnya. Ayo mengamati. Buka di pembelajaran 2 halaman 64. Nah, setelah melakukan kegiatan jasmani, badan kita akan terasa lelah. Energi perlu dikembalikan lagi. Istirahat sejenak dan minum air putih dapat menyegarkan kembali tubuh kita. Perubahan energi bukan hanya terjadi dalam tubuh manusia. Perubahan energi dapat dilihat pada peralatan yang kita gunakan sehari-hari. Pelajarilah lebih lanjut contoh perubahan. Nah, silahkan dibuka halaman 65. A. Perubahan energi listrik menjadi energi panas. Peristiwa perubahan energi ini dapat terjadi pada setrika listrik. Saat kabel setrika diberi aliran listrik, seketika itu energi listrik berubah menjadi energi panas. Peristiwa yang sama juga terjadi pada kompor listrik dan penanak nasi listrik. Lihatlah contoh gambar perubahan energi listrik menjadi energi panas. Tuh ya. Tuh kalian bisa lihat ya, setrika dan juga penanak nasi itu merupakan perubahan energi listrik menjadi energi panas. Kemudian buka halaman 65. B. Perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Perubahan energi lainnya adalah perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Lihatlah alat-alat berikut. Saat menggunakan peralatan tersebut terjadi perubahan energi listrik menjadi energi gerak. Yaitu apa? Kipas angin dan juga blender ya. Kipas angin dan juga blender itu merupakan perubahan energi listrik menjadi energi gerak.
Kemudian buka di halaman 66. Perubahan energi kimia menjadi energi panas. Contoh perubahan energi kimia menjadi energi panas dapat dilihat pada kompor minyak tanah. Sebelum digunakan kompor diisi dengan minyak tanah terlebih dahulu. Kompor dinyalakan dengan api, timbullah panas. Dengan energi panas itu kita dapat memasak nasi, masak air, menggoreng ikan, dan lain-lain. Energi kimia lain adalah gas. Gas dapat digunakan untuk menyalakan kompor. Saat kompor gas menyala, terjadi perubahan energi kimia menjadi energi panas. Kemudian di halaman 66. D. Perubahan energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh perubahan energi gerak menjadi energi bunyi adalah dapat kita lihat saat seorang pemain drum mainkan alat musik drumnya. Ia menggunakan energi geraknya untuk membunyikan drum. Contoh lainnya yaitu saat kentongan dipukul. Energi gerak memukul kentongan berubah menjadi energi bunyi. Masih banyak contoh perubahan energi lainnya. Kamu dapat mempelajarinya dengan membaca buku ya. Baik, kita lanjut di pembelajaran 3 ya, halaman 73 tentang manfaat waduk itu ya. Nah, di sini kita akan belajar manfaat waduk. Nah, di situ ada gambar waduk ya. Ada gambar waduk, kita lihat di situ energi gerak air akan memutar alat yang disebut turbin. Ya, di situ ada turbin ya, turbin bereaksi. Di situ ya ada gambarnya ya. Jadi ini ada proses ya, proses menghasilkan tenaga listrik ya. Jadi energi gerak air akan memutar alat yang disebut dengan turbin. Lalu turbin menggerakkan generator listrik. Bergeraknya generator listrik inilah yang akan menghasilkan tenaga listrik. Listrik yang dihasilkan kemudian disalurkan ke gardu-gardu listrik. Nah, dari gardu-gardu itulah listrik disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Ya, kalau kita lihat prosesnya di atas digambar adalah air waduk. Ya, di bendungan itu masuk ke pipa pesat. Dari pipa pesat masuk ke turbin. Ya, lalu turbin menggerakkan generator listrik ya. Nah, bergeraknya generator listrik ini yang menghasilkan tenaga listrik. Nah, setelah tenaga listrik itu dihasilkan, kemudian lalu listrik yang dihasilkan itu kemudian disalurkan ke gardu-gardu ya. Nah, dari gardu-gardu itu ya lalu disalurkan ke rumah-rumah atau kantor-kantor. Ya, kita lihat tuh ya. Dari turbin ya, generator listrik menghasilkan listrik, lalu dimasukkan ke gardu, dari gardu akan disalurkan ke kantor-kantor ya, itu. Kemudian selanjutnya yaitu waduk. Ini selain sebagai pembangkit listrik, waduk juga digunakan untuk keperluan lainnya seperti irigasi atau pengairan sawah, perikanan, dan juga sebagai tempat wisata. Betapa besar manfaat waduk. Oleh karena itu, dapat dibayangkan apa yang akan terjadi jika waduk kering. Sawah-sawah akan kekeringan dan persediaan energi listrik menjadi berkurang. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, tetap jaga kesehatan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.